Halo teman-teman semua, selamat datang dan salam jumpa kembali di channel YouTube Style Company. Channel berbagi informasi tanpa tendensi dan tetap objektif. Jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like dan subscribe jika Anda ingin membantu perkembangan channel sederhana ini. Kesadaran manusia telah lama menjadi misteri yang menantang para ilmuwan, filsuf, dan pencari spiritual. Kita menyadari keberadaan kita, dapat berpikir tentang pikiran kita sendiri, dan mampu merefleksikan pengalaman hidup. Tapi satu pertanyaan mendasar terus mengemuka. Di manakah letak kesadaran itu sendiri? Apakah ia bersemayam di dalam otak kita? Apakah ia sebuah entitas yang terpisah dari tubuh fisik? Apakah kesadaran bisa dijelaskan secara ilmiah atau justru berada di luar jangkauan pemahaman rasional? Mari kita telusuri perspektif dari 5 sudut pandang besar, yaitu psikologi, filsafat, fisika kuantum, neuroscience, dan spiritualitas. Simak terus video ini, berikan dukungan dengan meninggalkan komentar, tekan tombol like dan subscribe, agar channel ini dapat terus berkembang. Kajian psikologi, kesadaran sebagai fungsi pikiran. Dalam dunia psikologi, kesadaran dipahami sebagai bagian dari fungsi kognitif manusia. Ia adalah kemampuan untuk menyadari apa yang terjadi di dalam dan di luar diri kita, perasaan, pikiran, persepsi, dan lingkungan. Psikolog awal seperti Wilhelm Wundt dan William James melihat kesadaran sebagai aliran pikiran yang terus mengalir, selalu berubah, dan sulit ditangkap secara utuh. William James menyebutnya sebagai stream of consciousness atau arus kesadaran. Dalam psikologi modern, khususnya dalam bidang psikologi kognitif, kesadaran dipandang sebagai hasil dari proses mental yang kompleks. Ia melibatkan atensi, memori, dan persepsi. Namun, satu hal yang tetap membingungkan adalah bagaimana proses otak yang bersifat fisik dapat menghasilkan pengalaman yang bersifat subjektif. Ini disebut sebagai hard problem of consciousness, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh filsuf David Chalmers. Dari perspektif ini, kesadaran tidak memiliki lokasi yang pasti, melainkan merupakan produk sistemik dari kerja otak dan pikiran. Kajian filsafat, kesadaran sebagai misteri eksistensial. Filsuf Yunani seperti Plato menganggap bahwa jiwa adalah entitas terpisah dari tubuh. René Descartes di abad ke-17 mengukuhkan gagasan ini dengan pernyataan terkenalnya cogito ergo sum, yaitu aku berpikir maka aku ada. Ia memandang kesadaran sebagai bukti keberadaan diri yang tidak tergantung pada tubuh fisik manusia. Namun, pandangan ini menimbulkan pertanyaan. Jika kesadaran tidak berada dalam tubuh, lalu di mana letaknya? Filsuf kontemporer seperti Daniel Dennett berpendapat bahwa kesadaran hanyalah hasil dari proses material seperti komputasi kompleks di dalam otak. Sebaliknya, Chalmers menyatakan bahwa tidak ada penjelasan fisikal yang cukup untuk pengalaman subjektif, qualia, yang kita alami. Dalam filsafat timur seperti dalam Advaita Vedanta, kesadaran dianggap sebagai realitas fundamental bukan hasil dari kerja otak. Tubuh dan pikiran hanyalah instrumen, sedangkan kesadaran adalah latar belakang dari segala pengalaman. Dari sudut pandang filosofis, kesadaran bisa jadi bukan berada di suatu tempat, tapi justru menjadi prinsip dasar keberadaan itu sendiri. Kajian fisika kuantum, kesadaran dan realitas yang tersusun oleh pengamat. Fisika kuantum memperkenalkan gagasan radikal tentang peran kesadaran dalam realitas. Dalam percobaan double slit, partikel subatom dapat berperilaku seperti gelombang atau partikel, tergantung pada apakah ia diamati atau tidak. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa kesadaran pengamat mempengaruhi hasil eksperimen. Beberapa fisikawan seperti Eugene Wigner
mengusulkan bahwa kesadaran adalah elemen kunci dalam kolaps fungsi gelombang, yakni dalam menentukan kenyataan dari potensi. Ini mengarah pada pertanyaan, apakah kesadaran adalah sesuatu yang berada di luar sistem fisik, namun mampu mempengaruhi fisika? Sebaliknya, banyak fisikawan arus utama menolak interpretasi ini sebagai terlalu spekulatif. Mereka menganggap bahwa pengamatan tidak harus melibatkan kesadaran. Cukup dengan interaksi sistem fisik. Meski begitu, pendekatan seperti panpsikisme kuantum dan teori kesadaran terintegrasi masih mencoba menjembatani antara kesadaran dan ilmu fisika, menyeratkan bahwa kesadaran mungkin terjalin dalam struktur realitas itu sendiri, bukan sekedar produk dari otak manusia. Pandangan neuroscience kesadaran ada di dalam otak atau di luar otak. Neuroscience modern telah memetakan sebagian besar fungsi otak. Wilayah seperti korteks prefrontal, talamus, dan jaringan kesadaran global diketahui berperan penting dalam pengalaman sadar. Beberapa ilmuwan seperti Giulio Tononi mengembangkan teori informasi terintegrasi yang menyatakan bahwa kesadaran muncul dari sistem yang memiliki integrasi dan kompleksitas informasi tinggi. Dalam konteks ini, kesadaran bukanlah lokasi, melainkan sebuah kondisi sistemik. Otak manusia dengan triliunan koneksi sinaptik adalah salah satu sistem paling kompleks di alam semesta. Meskipun demikian, penelitian tentang pasien yang kehilangan sebagian besar fungsi otak, namun masih tetap sadar, serta fenomena pengalaman mendekati kematian, jelas menyiratkan bahwa hubungan antara otak dan kesadaran mungkin tidak linear. Ada juga temuan menarik dari Roger Penrose dan Stuart Hameroff yang mengusurkan bahwa kesadaran berasal dari proses kuantum dalam mikrotubulus neuron. Sebuah pandangan yang menggabungkan neuroscience dan fisika kuantum. Jika benar, ini berarti letak kesadaran bukan hanya pada struktur otak secara makro, tapi dalam dinamika paling halus di tingkat kuantum. Pandangan spiritual, kesadaran sebagai diri sejati. Dari sudut pandang spiritual, khususnya dalam tradisi timur seperti yoga, Vedanta, dan Buddhisme, kesadaran bukanlah produk, melainkan inti dari eksistensi. Ia bukan sesuatu yang kita miliki, tapi sesuatu yang membuat kita menjadi ada. Dalam Advaita Vedanta, kesadaran adalah Atman, diri sejati yang bersatu dengan Brahman, sebuah realitas mutlak. Dalam meditasi dan kontemplasi, banyak praktisi melaporkan pengalaman di mana identitas pribadi menghilang, namun kesadaran tetap hadir. Ini disebut sebagai kesadaran murni, yang tidak terikat pada pikiran, tubuh, atau dunia. Tradisi Zen dan Dzogchen dalam Buddhisme juga mengajarkan bahwa kesadaran sejati tidak terletak dimanapun, karena ia meliputi segalanya. Ia bukan objek, tapi subjek murni. Dalam hal ini, kesadaran tak memiliki lokasi, karena ia melampaui batasan ruang dan waktu. Pengalaman kesatuan atau oneness dalam mistisisme juga memberi gambaran bahwa kesadaran adalah jaringan kolektif yang menyatukan seluruh makhluk. Ini paralel dengan gagasan kesadaran universal atau Mind of God yang juga muncul dalam beberapa tradisi mistik barat. Di mana letak kesadaran manusia? Jika kita gabungkan semua perspektif yang telah diuraikan tadi, maka kesadaran adalah sebuah teka-teki multidimensional. Psikologi dan neuroscience mencoba melacaknya melalui fungsi otak. Filsafat menempatkannya sebagai pertanyaan fundamental eksistensi. Fisika kuantum menyentuh peran kesadaran dalam struktur realitas. Sementara spiritualitas melihatnya sebagai esensi dari diri dan alam semesta itu sendiri. Apakah kesadaran bersemayam di dalam otak, atau justru otak hanyalah penerima dari kesadaran yang lebih luas, seperti radio yang menangkap gelombang? Mungkin seperti kata seorang mistikus, kesadaran bukan berada di dalam diri kita, tetapi justru kita yang berada di dalam kesadaran itu sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Di manakah letak kesadaran manusia yang sebenarnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Sampai jumpa pada video berikutnya.